Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilawati dengan NIM 3320240002. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada saudara saya, sekaligus beliau juga merupakan salah satu aparat di desa saya ini. Nah, tujuan saya membuat video wawancara ini yang pertama tentunya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu juga untuk memberitahu kepada teman-teman semua apa sih yang biasanya dilakukan di desa saya mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, silahkan Ibu memperkenalkan diri Ibu kepada kamera terlebih dahulu. Baik Nabila, terima kasih. Perkenalkan, nama saya itu Tri Herinawati. Di sini saya merupakan salah satu aparat desa sekaligus saudara Nabila. Oke, untuk pertanyaannya ya Bu ya, kan kita ini kan Pancasila itu kan merupakan dasar negara kita nih ya. Tentunya sudah tahu berarti dasar negara itu hal-hal yang menjadi dasar di negara kita ini. Nah, kegiatan apa sih Bu yang ada di desa kita ini yang mencakup dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Oke, kegiatan yang mencakup pada Pancasila di desa kita ya udah lumayan banyak ya. Contohnya nih, di desa kita kan ada rutinan pengajian gitu, mulai dari mingguan, bulanan, kadang ada pengajian besar juga gitu kan, satu kecamatan. Betul. Nah, di situ tuh sudah mencakup dari sila pertama sampai kelima. Yang dimana ada ketuhanan ya Bu ya. Betul. Tentunya kan kita melakukan kegiatan itu kan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu mengenai nilai-nilai religius. Kemudian kemanusiaan ya Bu ya. Iya betul, di situ terbentuk nilai-nilai kemanusiaannya. Ibu-ibu di sini berarti antusias ya Bu ya? Iya betul. Rata-rata kita kan ada 3 dusun, di situ tuh rata-rata semuanya melakukan kegiatan rutinan tersebut. Iya, berarti jadi bergiliran. Berarti di sini kompak ya Bu. Alhamdulillah. Ya, berarti kompak. Sudah tercipta kekompakannya juga, keadilannya juga, betul Bu? Betul sekali. Oke, terus yang lain ada nggak Bu? Yang lain yaitu gotong royong. Contohnya kan desa kita nih kalau musim penghujan tahu sendiri jalannya bagaimana, pasti hancur. Nah, di situ kita harus bisa menggerakkan masyarakat untuk saling bahu membahu memperbaiki jalan. Ya tujuannya bukan untuk satu orang ya, untuk semuanya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar gitu, tanpa hambatan. Tapi Bu, ada nggak kira-kira tuh masyarakat yang kalau misalnya diajak gotong royong masih susah gitu Bu? Oh, itu jangan ditanya lagi, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kemudian bagaimana Bu cara Ibu mengatasi dari kasus itu tuh? Cara mengatasinya kan biasanya kalau perbaikan jalan itu per RT ya. Jadi kami serahkan kepada ketua RT bagaimana, jadi mau dikasih sanksi? Iya, sanksinya itu dari masing-masing ketua RT dan persetujuan masyarakat per RT itu. Saya tidak bisa menentukan. Iya. Kemudian ada lagi nggak Bu kira-kira? Nah, ada nih, kayak sekarang kan udah mau bulan Agustus ya. Di situ pastinya di desa kita akan mengadakan upacara, lomba-lomba. Nah, sebelum mengadakan itu kita harus musyawarah dulu, mengajak yang terutama yang muda-muda di sini ya, mengajak mereka, menggerakkan mereka untuk sekalian bersilaturahmi. Kemudian bagaimana kita akan mengadakan kegiatan Agustus dengan lancar. Nah, temanya bagaimana, kita harus saling bertukar suara agar kegiatan ini dapat benar-benar lancar gitu. Berarti ini masuk di sila yang keempat ya Bu ya, dimana kita melakukan musyawarah di setiap kegiatan. Betul. Kalau untuk Karang Tarunanya di sini bagaimana Bu? Apakah sudah kompak atau belum? Ya, sebagian alhamdulillah sudah ada yang kompak. Walaupun mungkin ada ya sebagian yang tidak, tapi tertutupi. Iya, berarti masih banyak ya Bu ya yang aktif ya. Nah, kalau kegiatan 17-an di sini Bu, biasanya gimana sih Bu? Biasanya misalnya apa dia tuh di satu tempat atau berpindah tempat nih Bu? Kalau di desa kita ini berpindah-pindah ya, karena
kita tuh ada 3 dusun, ya, dusun 1, dusun 2, dusun 3. Nah, tahun kemarin tuh di dusun 2, sekarang di dusun 3 yang main jauh ya dari Iya. balai desa di sini. Tapi kita harus setuju karena kan kita masih satu desa, udah sesuai kesepakatan gitu. Iya, berarti semuanya sudah sepakat ya Bu. Berarti udah dimusyawarahkan terlebih Betul. dahulu. Betul. Berarti di sini kalau ngambil keputusan sudah sesuai dengan hal yang sudah dimusyawarahkan. Betul. Kira-kira ada lagi nggak Bu untuk nilai-nilai Pancasila itu? Kalau dari diri Ibu sendiri deh, kalau diri Ibu sendiri kira-kira Ibu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dari sila pertama sampai kelima apa sih Bu? Untuk sila pertama yang tentunya kan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ saya beribadah ya, sholat. Saya harus mengusahakan tepat waktu, nggak boleh sampai bolong-bolong. Iya. Gitu. Apalagi kan Ibu nih sibuk nih ya. Heeh. Kira-kira Ibu tenang nggak gitu misalnya mengedepankan urusan Ibu terlebih dahulu, terus kemudian nanti dulu deh gitu beribadahnya, itu pernah nggak kira-kira? Tentu pernah ya. Tapi sesudah itu ya saya sendiri merasa menyesal gitu. Kenapa harus mengedepankan yang lain dulu daripada Iya. ibadah. Kalau sila kedua Bu, Sila yang adil yang dan kedua beradab. yaitu saya kan sebagai aparat desa juga ya. Di sini kayak kalau ada bantuan-bantuan kayak bansos itu bukannya kita mementingkan keluarga dulu ya. Kita tuh harus bisa mencari masyarakat yang mana gitu yang benar-benar membutuhkan. Jadi kita memberikan bantuan itu nggak salah sasaran gitu. Kan kebanyakan hanya mementingkan keluarga di aparat desa itu. Berarti kalau di sini tuh biasanya didata gitu ya Bu? Iya, ya? harus sesuai datanya. Kira-kira kriterianya tuh yang kayak gimana Bu? Apa misalnya yang janda gitu? Kriterianya itu ya kayak lansia, ya janda juga iya. Pokoknya yang mungkin kita sebagai masyarakat melihat ya mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang mungkin masih cukup gitu. Iya, Jadi iya. kita harus bisa pintar memilih juga. Oke, untuk selanjutnya Bu, Persatuan Indonesia nih. Persatuan Indonesia. Nah yang ibu bilang tadi, Yang 17 17 itu, Agustus itu ya. kita Iya harus sih. musyawarah dulu lah apa-apa yang akan kita lakukan Biar tuh. bersatu ya Bu ya. Karena kan apalagi mau mendekati ini kan kemerdekaan kita, peringatan kemerdekaan. Apalagi kita kan ada 3 dusun, jadi nggak boleh mementingkan salah satu pihak daripada kita terpecah belah. Iya betul. Jadi harus sesuai mufakat kita. Berarti kalau ini juga termasuk ya Bu ya dari sila keempat kan musyawarah. Nah untuk sila yang kelima Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Kelima, keadilan sosial. Nah ketika pastinya ya nggak mungkin di daerah kita ini nggak ada masalah. Pasti ada salah satu masyarakat yang mungkin bermasalah dengan tetangganya atau ada hal-hal yang keasusilaan yang lain. Nah di situ kita sebagai aparat desa harus menengahi dan memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya dan apa konsekuensinya gitu agar mereka nggak mengulangi kembali. Iya. Jadi dari semua nilai-nilai Pancasila, insya Allah ya Bu ya di desa kita sudah tertanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Semoga kedepannya desa kita tuh bisa lebih tentram, akur, lebih maju lagi kedepannya. Mungkin itu sih Bu wawancara kali ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, jawabannya, pemikirannya. Semoga di lain waktu kita masih bisa melakukan wawancara ini. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.